Assalamualaikum, selamat pagi para sobat Mami Ika. Jumpa lagi di sini bersama konten baru lainnya. Semoga para sobat dalam kondisi sehat, selalu bersyukur dan semangat dalam menjaga hobi-hobinya memelihara tanaman dan dalam kegiatan yang lainnya. Jangan lupa bersyukur ya dan berdoa atas semua cita-citanya. Semoga dimudahkan segala urusannya nantinya. Oke, jangan lupa tetap like, comment, share dan subscribe di Mami Ika konten kali ini. So para sobat aku ingin mengajak para sobat melihat para sobat pasti heran itu kenapa tuh tanaman gitu hanya sisa-sisa 2 daun gitu kan. Ya begitulah para sobat, aku belakangan ini selain belajar melakukan pembuatan homemade pupuk cair organik sendiri, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi para sobat bisa memelihara banyak tanaman dalam jumlah besar, tapi nggak perlu beli pupuk, bikin pupuk cair organik sendiri, pelajari dari bahan-bahan yang ada di rumah. Pokoknya intinya dia tuh hanya punya 3 bahan ya, ada aktivatornya yang aku pernah jelaskan di konten sebelumnya, kemudian ada makanan untuk mikroorganismenya yaitu gula pasir atau gula merah ya, sebagai molasenya, kemudian dia juga mempunyai bahan untuk fermentasi yang akan menciptakan mikroorganisme yang baik itu. Misalkan saja di kulkas kita ada Yakult, ada tape, ada terasi, itu bisa, itu lebih bagus mempercepat. Aku udah pernah coba yang tanpa bahan itu dan yang pakai bahan itu gitu. Dan jangan lupa setiap hari dibuka tutupnya karena ada biogas yang akan keluar membuktikan proses fermentasi itu berjalan. Minimal 7 hari itu pupuk sudah bisa dipakai untuk semua tanaman-tanaman ini, dan kita nggak usah beli-beli pupuk lagi karena bisa kita bereksperimen dengan pupuk cair itu. Nah, para sobat pasti heran nih, lihat tanaman aku kenapa pada 2 daun begini, 2 daun, ini apa, suksom aku 2 daun, kemudian susan aku juga 2 daun, semuanya rata-rata 2 daun. Ini juga, itu karena apa para sobat? Karena aku melakukan potong pucuk kemarin di sini. Ada yang ini aku cacah ya, karena di sini itu batangnya udah tinggi banget segini. Karena ini indukan, akhirnya aku potong pucuk, kemudian aku cacah-cacah menjadi beberapa dan aku taruh di tempat di rumah kosan aku. Terus para sobat nih, aku mau lihat ini. Nih hasil potong pucuk aku. Nih, ini tanaman mahaseti ini para sobat udah tingginya segini, dari aku pelihara kecil tingginya segini, udah indukan, tapi nggak ada bertunas, nggak beranak gitu loh. Capek lah dikasih pupuk ya kan, sebagai unsur haranya, tapi dia tuh nggak bertunas, nggak ada anak kan, nggak ada apa gitu, batangnya udah tinggi, ya udah mau nggak mau para sobat harus berani ya. Memang nggak ada pertumbuhan pertunasan gitu, hanya dia bertumbuh secara ke atas saja gitu. Akhirnya aku potong pucuk di sini. Ini udah bekas lukanya udah bagus ya keringnya. Kemudian aku cacah-cacah dan dapat beberapa dapat. Nah, ini akhirnya tumbuh nih yang baru nih, dan lukanya jangan lupa ya dikasih betadine atau dikasih daun kelor bubuk, daun kunyit bubuk atau kayu manis bubuk, atau kalau ada antrakol gitu ya. Nah, ini tumbuh 2 anakan setelah itu. Begitu para sobat, kalau kita nggak begituin induknya, dia tuh nggak mau beranak, nggak mau bertunas. Nah, ini tuh juga ya, ini ya, tuh mahaseti aku. Ini juga aku potong pucuk dan bekas lukanya juga udah bagus. Itu tumbuh 3 anakan baru. Gitu ya. Kemudian aku juga ini Mistwort aku juga tumbuh 1. Mistwort ini udah berapa tahun aku pelihara, nggak mau tumbuh anakan, dari kecil banget sampai gede segini induknya, udah tak potong, tak cacah. Ini bekas luka, alhamdulillah ini ya kering, nggak busuk dari atas. Biasanya kan ada yang bonyok. Nah gitu. Ini juga ini ya Big Mama aku ya, ini Big Mama juga udah tinggi banget, nggak ada anaknya juga. Akhirnya aku potong pucuk, induknya aku cacah-cacah, aku tanam lagi dan tumbuh 4 anakan. Nah itu para sobat, intinya kita itu di bekas lukanya ya, di bekas luka jaringannya itu kita harus segera tutup pakai betadine. Kalau masih basah itu kita kasih bubuk kelor, bisa bubuk kunyit, bubuk kayu manis kalau yang ada di dapur itu. Kalau mau beli antrakol
antrakol dibeli kan, gitu. Atau bumbu dapur yang 3 itu juga bisa sebagai penutup luka, atau kalau ada ya itu. Jadi itu ya, dan jangan lupa sinar matahari juga. Bekas lukanya itu dibuka sedikit biar sinar matahari bisa bantu dia kering. Dan itu memicu, jangan ditaruh di tempat yang lembab-lembab banget, tapi tetap dia tanaman membutuhkan sinar matahari juga. Oke, itu aku ingin mengajak para sobat melihat potong pucuknya itu bagaimana, apakah tumbuh apa kagak. Yuk di sini. Nah, ini para sobat. Nah, maaf ya para sobat. Nah, ini adalah tanaman yang ini tanaman yang nih. Ini kan dia juga potong pucuk induk itu dia juga udah tumbuh 2 ya. Udah tumbuh 2, terus ini juga belum ada pertumbuhan tunas lagi. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang tadi itu yang aku ada Big Mama ya kan? Ada Mahaseti yang aku potong pucuk, ini adalah induknya yang potong pucuk. Tadinya ini udah umur 2 bulan apa 2 bulan ini kayaknya ini. Tadinya ini setelah waktu dia udah potong pucuk tuh aku ikat pakai di sini aku kuncupin gitu, aku ikat pakai karet ya di sini. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kering ya. Setelah 2 bulan itu, ini berarti akarnya tumbuh. Ini setelah 2 bulan itu akarnya nggak ada, akarnya tumbuh. Ini berarti tanaman ini hidup. Berarti kalau kita bongkar, ini mungkin ada akarnya ini. Itu bahkan ada yang sudah tumbuh bunganya juga gitu. Nah makanya ini ada akarnya. Ini tanaman ini berarti hidup, ini ada akarnya ya kan, teman-teman bisa lihat tuh nggak mati daunnya setelah 2 bulan walaupun ini nggak ada akar. Nah itu intinya itu adalah di media ya para sobat. Medianya kalau para sobat lihat itu, medianya itu media tanam aku campurkan dengan pasir ya, pasir Malang. Jadi dia nggak terlalu, kalau takut aku bonyok nanti kan, itu karena dia nggak ada akarnya ini, karena potong pucuk ya, udah bekas cacahan. Ini kan daunnya lebar-lebar, ini membuktikan dia apa? Dia tuh indukan yang tinggi yang aku potong, tapi nggak beranak-beranak, nggak bertunas juga aku potong. Nah, aku takut bonyok, akhirnya media tanam itu aku campurkan dengan pasir Malang ya, supaya tetap poros. Tapi ada juga pasir Malang kan juga unsur hara, makro dan mikronya juga ada, tapi tetap aku tambahkan dengan media tanam juga gitu. Nah, dan di bawahnya itu aku kasih piring. Nah, aku cuman paling juga yang siram dengan air itu berapa ya, seminggu sekali apa seminggu 2 kali, tapi piringnya itu di bawah harus dikasih air. Nah tiba-tiba 3 hari airnya habis, aku tambah lagi air di piring, bukan di media, karena kalau kita siram di medianya takutnya bonyok, akhirnya aku taruh di piring airnya, tiba-tiba 3 hari 2 hari airnya habis, aku tambah lagi, berarti kan airnya nyerap ke medianya. Nah ini buktinya setelah aku buka, tadinya kan aku kuncupin pakai ini, setelah aku buka ini masih seger. Ini Big Mama aku nih, Eliza juga aku punya. Nah ini emerald ya, emerald itu. Buktinya ini setelah 2 bulan masih hijau-hijau aja. Dan kalau kita buka ini, apa mau kita buka? Ini aku yakin ini ada akarnya. Nah gitu ya para sobat ya. Ya itu dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe. Dah.